Sekali lagi katanya ya. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, Kak Esi bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali. Semua dalam keadaan baik dan sehat kan? Iya, 1 minggu ini kita sudah melaksanakan aktivitas kita, yaitu belajar di rumah. Kemudian apa lagi? Membantu orang tua. Kemudian apa lagi? Juga beribadah di rumah. Iya, kita bertemu hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi hari ini Kak Isi nggak sendirian loh. Kak Isi ditemani oleh kakak sekolah minggu yang lain. Yang pertama ada Kak Nancy. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ada Kak Rotua. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ada Kak Ella. Shalom adik-adik sekolah minggu. Dan ada Kak Andev. Shalom adik-adik. Yang terakhir, yang ganteng. Adik-adik tahu siapa? Amang calon pendeta Jimmy Simanjuntak. Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi dengan Amma. Selamat hari minggu bagi kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Buat kesehatan, umur yang panjang, berkat rezeki yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sedangkan burung pipit, bunga bakung, dan semua ciptaan Tuhan saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Jadi ada di sekolah minggu jangan khawatir, Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu kita mau ngangkat lagu pujian burung pipit yang kecil. Boleh tepuk tangan ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, kita udah bersyukur pada Tuhan. Untuk itu kita sebelum memulai ibadah ini, terlebih dahulu kita mau berdoa. Kita serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Ya, sudah dilakukan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, umur yang panjang yang Tuhan terus berikan untuk kami. Untuk itu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami akan menaikkan puji-pujian kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kita bersama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mendengarkan hukum Taurat. Untuk minggu ini kita sama-sama menyebutkan titah Tuhan, titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang artinya kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian titah Tuhan. Melalui hukum Taurat, Tuhan telah melarang kita untuk berbuat dosa. Tetapi sebagai manusia kita seringkali berbuat dosa,
Untuk itu kita mau meminta pengampunan kepada Tuhan. Terkadang baik tangan kita, kaki kita, maupun seluruh anggota tubuh kita sering melakukan dosa. Untuk itu kita mau mengangkat lagu pujian tangan kanan, tangan kiri. Kita sama-sama nyanyi ya, pakai gerakannya. Lihat teksnya. Oke. Jangan lupa, masih ingat gerakannya kan? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. diluruskan, dibengkokkan, Putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. jalan serta Yesus, jalan sertanya Semuanya. setiap hari. Lebih semangat. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya ayo. setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, kita mau mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita sudah berjanji kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu marilah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita selama 1 minggu ini di hadapan Tuhan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa di dalam hati masing-masing, mengakulah dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bersama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mendengarkan epistel. Epistel kita pada minggu hari ini diambil dari Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Kita baca secara bersama-sama. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah bacaan epistel pada minggu hari ini. Kita telah mendengarkan epistel kita hari Minggu ini. Kita berdoa dan bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan mengaku iman kita bersama-sama sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Untuk itu kita akan mengangkat lagu pujian Las Rohaku Si Tutu. Las Rohaku si tutu, mida Jesus nalulu, manjalahi hajol maut, ai ibana palua, jol mamani siai, sian hamagoani.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada minggu hari ini. Adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya, masih ada kan di depannya kan? Nanti dibuka Alkitabnya dan dibaca bersama-sama. Cerita Alkitab hari Minggu ini akan dibawakan oleh calon pendeta Jimmy Simanjuntak. Untuk itu kita akan mengangkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita bernyanyi dengan suara yang lembut ya. Semuanya bernyanyi. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita pada hari ini, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerapkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini tertulis di dalam Efesus pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Efesus pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang mau dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya? Pasti sehat dan luar biasa. Adik-adik di sekolah minggu, siapakah di sini pernah mengalami kesedihan? Dimulai dari kesedihan dimarahi orang tua, dimulai kesedihan dari dimarahi guru. Ada berbagai macam persoalan yang menimbulkan kita bersedih. Dimulai dari kita tidak pernah membantu mama, sehingga orang tua atau mama kita memarahi kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak mengerjakan tugas, kita dihukum oleh guru kita, dan kita juga merasa sedih. Adik-adik sekolah minggu, pasti di dalam kehidupan kita pasti merasakan kesedihan. Ketika kita merasakan kesedihan, ada orang yang akan membalut hati kita itu, membalut kesedihan itu. Siapakah dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam khotbah kita pada pagi hari ini yang menceritakan tentang Paulus, pada saat itu Paulus sedang berada di penjara, tetapi dengan kuasa Tuhan, dengan perintah Tuhan, dengan kesetiaan Tuhan kepada Paulus diobati, dibaluti dengan hati yang ceria oleh Tuhan, dan kesedihan dari seorang Paulus menjadi sirna. Adik-adik sekolah minggu, pasti setiap orang, kita, teman-teman kita, bahkan adik-adik kita, abang kita, ingin rasanya selalu senang. Pasti kita berharap bahwasannya kita tidak boleh merasa sedih. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada yang menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Yang pertama, Amang mau bertanya kepada kita, pernahkah kita memberikan suatu senyum kepada teman kita, atau kita menghibur teman kita di saat dia sedang bersedih? Jika kita pernah melakukannya, kita adalah anak yang patut dicontoh. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tetapi jika kita belum melakukannya, hendaknya kita melakukannya bukan hanya kepada teman kita, tetapi kepada orang tua kita, kepada kakak kita, kepada abang kita. Amang, jadi bagaimana kalau misalnya kami yang merasa sedih, siapakah yang menghibur kami? Nah, ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa gundah gulana, hanya ada Tuhan yang mau memberikan kasih setianya kepada kita. Kita dihibur, kita tidak diberikan Tuhan kesedihan lagi.
karena kita akan diberkati Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapakah di sini yang mau diberkati Tuhan? Pasti kita semua mau diberkati Tuhan. Paulus juga di dalam perikop ini juga diberkati Tuhan. Melalui apa? Ia diselamatkan oleh imannya. Adik-adik sekolah minggu, maukah kita diselamatkan? Pasti kita mau diselamatkan seperti Paulus. Nah, ketika kita mau diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, kita harus rajin berdoa. Yang kedua, kita harus rajin beribadah. Yang ketiga, kita harus rajin belajar. Yang keempat, kita harus rajin membantu orang tua kita. Dan yang kelima, kita juga harus rajin membantu orang lain. Amang, tadi pada poin kedua, Amang mengatakan kita harus rajin beribadah. Tetapi kita tahu ada masa COVID-19 Amang. Bagaimana kita beribadah? Adik-adik sekolah minggu, ketika Tuhan mengatakan, ketika ada orang, 2 atau 3 orang yang menyebut namaku, maka aku akan berada di tengah-tengah mereka. Adik-adik sekolah minggu, ketika peribadahan kita berlangsung di rumah, itu bukan mengatakan bahwasannya kita tidak beribadah, tetapi dikarenakan situasi yang melanda dunia ini, kita harus beribadah di rumah kita. Bukan mengatakan berarti bahwasannya kita harus selalu di rumah beribadah. Ketika sudah selesai COVID-19 ini atau penyakit corona ini, kita harus setiap sedia beribadah, datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, agar kita diselamatkan, agar kita diberikan suatu sukacita oleh Tuhan, kita tidak bersedih kembali. Oleh karena itu, kepada adik-adik sekolah minggu semua, haruslah kita melakukan firman Tuhan yang Amang sebutkan yang tadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada hari ini. Kami telah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu. Pakai kami Tuhan, agar kami dapat melakukan semua firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Ketika mereka di dalam pekerjaan mereka, berkati mereka Tuhan, agar mereka dapat bekerja dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau tahu kami sudah sangat merindukan untuk beribadah ke rumah-Mu Tuhan. Kami memohon, kami bersembah sujud kepada-Mu Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan bagi dunia ini, agar kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu, berkati juga semua para halado, berkati juga semua para pelayan-Mu Tuhan yang ada di rumah-Mu, di gereja-Mu Tuhan, agar kami semua dapat melaksanakan yang terbaik, melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala penyakit. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan berdoa. Adik-adik, mari kita lipat tangan
Tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas penyertaan dan perlindungan Tuhan terhadap kami. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu lewat doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau sampai saat ini kami masih dapat melakukan ibadah sekalipun dari rumah kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur atas semua itu. Tuhan Yesus, jagailah kami anak-anak-Mu dan tolonglah kami agar kami dapat bertumbuh semakin besar, semakin taat pada ajaran dan perintah. Tuhan Yesus, Engkau tahu saat ini keberadaan kami dan situasi yang kami alami. Tuhan, jangan biarkan corona memiliki tempat di bumi ini. Tolonglah kami Tuhan, lihatlah kami, orang tua kami yang sulit mencari nafkah. Berkatilah para pemimpin kami, agar semakin arif dan bijaksana dalam memimpin kami. Berkati para medis yang merawat saudara-saudara kami yang telah terinfeksi. Kasihanilah anak-anak-Mu. Kami yang telah rindu sekolah, rindu dengan teman-teman, rindu bersama-sama bersekutu dalam sekolah minggu. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami terkadang kurang bersahabat dengan sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, yang kurang peduli kepada sesama kami. Sadarkan kami, agar kami boleh bersama-sama berjuang untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID-19. Lindungilah kami Tuhan, karena Engkau yang mempunyai kehidupan ini. Dan ampunilah semua dosa-dosa yang kami perbuat. Ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ada 5 pesan firman Tuhan hari ini untuk kita. Yang pertama, kita harus berdoa dari rumah. Yang kedua, beribadah dari rumah. Dan yang ketiga, belajar dari rumah. Keempat, membantu orang tua. Dan yang kelima, kita membantu orang lain. Itu semua adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Melayani tidak harus di gereja, melayani juga bisa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melayani tidak tunggu besar, mulai dari kecil kita juga bisa melayani. Untuk itu, kita mau menaikkan lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kita sambil mengumpulkan persembahan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan kasih karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu. Demikian ibadah kita pada minggu hari ini. Pesan kakak semua untuk adik-adik sekolah minggu, tetap belajar dari rumah, ibadah di rumah, dan bermain di rumah. Kita semua, terkhusus anak-anak sekolah minggu, Indonesia bersatu, HKBP Jambi 1 bersatu melawan COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.